Kalau cuman hafal, jangankan Anda yang tak beriman pun mampu menghafal Al-Quran. Anda punya masalah, punya persoalan dalam kehidupan. Dibandingkan mengeluh atau curhat di media sosial, lebih baik Anda berwudu, ambil mushaf, baca tuh Quran. Walaupun solusi belum datang, minimal ketenangan akan tiba. Tenang. Bismillah. Fokus ini. Tahan, kita akan bagi pada 3 bagian. Pembahasan ini agak paling panjang dari sekian yang kita bahas. 1, apa manfaat zikir yang kita dapatkan setelah mendapati Quran dalam diri kita? Jadi kalau Anda sudah secara singkat hafal Al-Quran, ada dalam diri kita dari Al-Fatihah sampai An-Nas, nanti Allah berikan fungsi zikir. Apa manfaat zikir dalam kehidupan? 2, pertanyaan paling klasik. Allah menanamkan pada kita untuk menjadi bagian ahli Quran dengan menghadirkan Quran dalam jiwa. Pertanyaan kedua, bagaimana cara mudah menghafalnya? Kata Allah, saya mudahkan menghafal. Bagaimana caranya? Sudah? 3. Yang ketiga, apakah setiap orang yang bisa melafadzkan dengan sempurna Al-Fatihah sampai An-Nas, tidak ada celah di dalamnya, menunjukkan bahwa dia seorang ahli Quran yang sudah bisa berzikir? Kalau ada seorang hafiz Al-Quran, hafal Al-Quran dari Al-Fatihah sampai An-Nas, tidak ada celahnya, lancar, makhrajnya, sifat hurufnya sempurna, diucapkan dari alif A sampai Z, Al-Fatihah sampai dengan minal jinnati wan nas, tidak ada celahnya, nggak ada salahnya. Saya katakan pada Anda, saya tanyakan, dia seorang hafid yang punya fungsi zikir atau tidak? Belum tentu. Bagaimana cara mengetahui si fulan itu seorang ahli Quran, sekaligus ahli Qurannya sebagai ahli zikir di hadapan Allah Subhanahu wa Ta'ala? Yang ketiga, indikator keberhasilan menghafal Al-Quran dengan ukuran Al-Quran sendiri. Awas, nanti ukuran ini yang akan kita bawa untuk mengukur benar tidaknya hafalan kita yang pernah kita hadirkan dalam kehidupan. Ini inti materi kita pada malam hari ini, dan ini akan menjadi penutup bahasan tentang nama Al-Quran dengan nama Quran pada bagian yang kelima, tentang Quran menjadi fungsi zikir dalam kehidupan dengan turunan-turunan yang akan kita uraikan. Jadi 3 poin yang akan kita bahas bersama, yaitu yang pertama, manfaat zikir dari faidah nama Al-Quran dalam kehidupan. Kedua, cara mudah untuk menghafalkan Quran. Dan ketiga, indikator keberhasilan seorang penghafal Quran. Seperti apa gambaran-gambaran 3 poin ini, kita akan cepat mengurai persoalan yang dimaksudkan dalam pertemuan malam ini insyaAllah. Baik, kita langsung saja. Bahwa pertama, Allah berjanji di dalam Al-Quran, orang-orang yang menggoretkan Al-Quran dalam jiwanya dan tertanam Al-Quran dari mulai Al-Fatihah bahkan sampai dengan An-Nas dalam jiwanya, maka akan diberikan fungsi zikir dalam dirinya. Apa itu di antara fungsi zikir? Pertama, Al-Quran surah ke-13 Ar-Ra'd ayat ke-28. Ya, Allah, lihat di ujung ayatnya, ala bidzikrillahi tatma'innul qulub. Yakinkan pada dirimu dengan berzikir kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala, maka itu akan memberikan dampak pada ketenangan jiwa, ketenangan hati. Di faidah yang pertama, yuk ya, fokus sini, saya berikan persamaannya. Persamaannya 1, Al-Quran, bacaan-bacaan ini jika tertanam di dalam jiwa, maka memberikan fungsi zikir. Di 1 ya, di antara dalilnya 4 kali disebutkan di Quran surah 54 ayat 17, ayat 22, ayat 32, ayat ke-40. Awas, hati-hati. Sebagian dari sahabat-sahabat kita memahami ayat ini hanya terbatas pada fungsi ingatan, hafalan. Diterjemahkan walaqad yassarnal Qur'ana lidzikr, dan sungguh telah kami mudahkan Al-Quran untuk diingat, dihafal. Ingat,
Kalau cuma menjadi hafalan atau ingatan, dalam bahasa Arab ada bahasa lain yang mewakili. Namanya hifdzun. Hifdzun. Menghafal itu hifdzun. Orang yang hafal disebut hafiz. Tapi menariknya Al-Quran tidak pernah mengatakan walaqad yassarnal Qur'ana lil hifdzi. Tidak pernah mengatakan lil hifdzi, tapi lidzikri. Berarti ini menunjukkan bahwa hafalan itu bukan hanya punya fungsi untuk sekedar Quran itu dihafal, diingat. Ini yang Allah inginkan pada diri penghafal Quran, bukan sekedar hafal. Kalau cuma hafal, jangankan Anda yang tak beriman pun mampu menghafal Al-Quran. Ajarkan Al-Quran pada yang tidak beriman. Minta dibacakan, hafalkan. Al-Fatihah bisa hafal dia. Silahkan cek. Dulu ada kisah. Ustadz Habibur Rahman Ash-Shirazi menulis novel dulu, ayat-ayat cinta. Sampai difilmkan. Sampai ada salah satu bagian episode itu yang perempuan itu, ya, dia belum masuk Islam. Kemudian dia bisa mengatakan Toha, ya kan? Diajarkan surat Toha. Dia bisa mengulang beberapa ayat, mudah untuk dilafadzkan. Jangankan yang seperti itu, dalam beberapa bagian kehidupan Anda punya teman non-muslim, bacakan kepadanya Yasin, wal Qur'anil Hakim, bisa dihafalkan itu. Bisa. Al-Fatihah bisa dihafalkan. Al-Ikhlas, Qul huwallahu ahad bisa dihafalkan. Kalau cuma sekedar hafal, jangankan orang beriman, bahkan yang tak mampu atau yang belum beriman pun itu bisa menghafal. Yang diinginkan oleh Allah, hafalan itu bukan sekedar menjadi ingatan biasa, tapi menjadi zikir dalam kehidupan. Sehingga memberikan manfaat. Kalau cuma hafalan saja, belum tentu ada manfaatnya. Belum tentu. Tapi kalau hafalan itu menjadi zikir, itu yang memberikan manfaat bagi para penghafal Quran. Karena itu nanti, dulu para penghafal Quran itu tidak pernah disebut dengan hafidh. Tapi sebutannya hamilul Quran. Hamilul Quran. Orang yang mengandung Al-Quran. Ya. Dulu hafidh itu orang yang menghafal hadis 100.000 hadis dengan sanad dan matannya. Disebut hafidh untuk membedakan dengan penghafal Al-Quran. Cuman kemudian belakangan muncul istilah yang disamakan. Hafidh, hafidh, hafidh. Sehingga saking banyaknya tersebut dalam lisan manusia, orang-orang menyebut hafidh, hafidh, hafidh. Jadilah kemudian teman-teman sekalian, penghafal Quran disebut dengan hafidh. Sehingga ketika disebut hafidh, fungsinya terbatas pada ingatan. Bangga ketika seorang anak hafal Quran 30 juz. Alhamdulillah. Senang ketika ada orang bacakan Qurannya dengan bagus. Tapi persoalannya, seperti apa hafalan yang diinginkan oleh Allah? Bukan sekedar hafal, tapi hafalan itu bisa memberikan fungsi zikir. Rugi kalau cuma menghafal, tapi fungsi itu hilang. Paham ya? 4 kali ditekankan supaya kita tidak lupa. Sekali diingatkan lupa, wajar. 2 kali lupa, agak wajar. Tapi 3 kali, 4 kali masih lupa, nampaknya ada sesuatu yang tidak wajar. Lihat persamaannya. Al-Quran memberikan fungsi zikir. Zikir diantara maknanya mengingat, hafal. Makna yang kemudian lebih daripada hafalan, makna jauhnya, diantara fungsi zikir, satu, faidahnya, sesuatu yang memberikan ketentraman pada jiwa. Tentram. Nyaman, tenang. Kepada jiwa. Kalau kita bikin persamaan, Al-Quran memiliki fungsi zikir, bacaannya. Ingat, ketika tertanam dalam jiwa untuk diingat, dihafalkan, maka jiwa ini akan terbawa kepada fungsi zikir. Apa fungsi yang pertama dari zikir? Menghadirkan ketenangan. Jadi manfaat pertama ketika seseorang tertanam Al-Quran dalam dirinya, itu beralih pribadi dan keadaannya lebih tenang dari sebelumnya. Makanya sering saya katakan, kalau Anda menghafal Quran, tidak terjadi perubahan pada diri Anda, tidak berdampak pada ketenangan jiwa, maka ada sesuatu yang salah dengan cara menghafalnya. Karena itulah bagian kedua nanti kita akan belajar bagaimana cara menghafal yang benar. Bukan sekedar dilafadzkan. Paham ya? Ini bagian yang pertama. Coba teman-teman yang belajar menghafal nih. Menghafal. Metode apapun yang digunakan. Ada nggak perubahan pada jiwa Anda? Menjadi lebih tenang nggak? Lebih enak nggak? Jangankan menghafal, baca saja bikin tenang. Gak percaya silahkan, Anda punya masalah, punya persoalan dalam kehidupan. Dibandingkan mengeluh atau curhat di media sosial, lebih baik Anda berwudu, ambil mushaf, baca tuh Quran. Karena bacaannya juga disebut dengan zikir. Bacaan Quran disebut zikir. Ya, contoh Quran surah ke-15 ayat 9. Inna nahnu nazzalna dzikra wa inna lahu lahafidhun.
kami yang telah turunkan Al-Quran sebagai zikir. Jadi kalau Anda baca Quran pun sedang berzikir. Fungsinya menenangkan jiwa. Anda gelisah, wudhu, buka mushaf, baca. Demi Allah saya katakan, walaupun solusi belum datang, minimal ketenangan akan tiba. Tenang gitu. Ya, jangankan baca, dengar aja, dengar bacaan Quran. Anda jangan dulu baca ya, pulang dari sini ke rumah, atau di jalan, kemudian Anda aktifkan misalnya murotal di handphone, atau di USB, masukkan ke dalam misalnya mobil, ya, masukkan ke situ perangkatnya, kemudian Anda mulai nyalakan, dengarkan Al-Quran. Demi Allah saya katakan, begitu Anda mendengarkan bacaannya, ada aura tersendiri yang memberikan keadaan berbeda pada jiwa. Silahkan kalau tidak percaya. Setelah itu ganti musik, bandingkan, akan terjadi perbedaan. Kalau Anda sudah paham perbedaannya, maka musik akan Anda tepikan, Quran akan Anda hadirkan dalam kehidupan. Beda Pak, enak akan lain. Anda akan lihat bagaimana perbedaan di antara keduanya. Paham sampai sini? Karena itu ada statement yang sangat kuat sekali ketika Allah menyampaikan di Quran surah ke-8 Al-Anfal ayat kedua itu. Innamal mu'minuna alladzina idza dzukirallahu dzukirallahu wajilat qulubuhum wa idza tuliyat 'alaihim ayatuhu zadatuhum imana wa ala rabbihim yatawakkalun. Jadi kalau dibacakan Quran kepadanya, bergetar jiwanya, imannya menguat, kedekatannya dengan Allah terbangun, tawakal. Kedekatan itu yang memberikan kenyamanan pada jiwa. Apalagi kalau Quran itu hadir dalam jiwa, hamilul Quran. Coba lihat, baru dibacakan, tenang. Ya, baca Quran, tenang. Padahal Qurannya belum sampai di jiwa kita. Nah sekarang yang jadi masalah, kalau orang baca Quran tenang, mendengar Quran tenang, ini penghafal Quran, dirinya mengandung Quran, kok bisa nggak tenang? Pasti ada yang salah dengan cara menghafalnya. Ini faidah yang pertama. Jadi faidah kita mendapatkan Quran dalam jiwa itu, selain mendapatkan fungsi-fungsi yang sebelumnya disebutkan, maka yang kedua memberikan ketenangan pada jiwa. Selanjutnya, zikir disebutkan juga di Quran surah ketiga Ali Imran ayat 190 sampai dengan 191. Itu diantara fungsinya bisa mempertajam pemikiran, meningkatkan kecerdasan. Yakin betul dengan ini ya? Awas, ini rahasia. Saya hanya bagi diantara kita saja ini. Ya, penting ini. Nah ini. Mempertajam pemikiran, analisis, dan meningkatkan kecerdasan. Inna fi khalqis samawati wal ardh wa ikhtilafil laili wan nahar la ayatil li ulil albab. Siapa ulul albab itu? Alladzina yadhkuruna Allaha qiyaman wa qu'udan wa 'ala alladzina yadhkuruna Allah. Mereka itu yang rajin berzikir kepada Allah Subhanahu wa taala. Di ulul albab. Ulul albab pertama, siapa ulul albab itu? Ulul albab. Secara bahasa, ulul albab ini ulu pemilik. Albab jamak dari kata lubbun. Apa itu lubbun? Lubbun itu inti terdalam dari sesuatu. Esensi yang paling dalam dari sesuatu.